Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mengenai program linear untuk mencari nilai optimum. Langsung saja. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Jadi ada seorang pedagang beras itu akan membuat beras campuran dengan cara mencampur beras jenis A dan beras jenis B seperti terlihat pada gambar di samping. Nah, ini ada beras campuran pertama, itu isinya 4 kg jenis A dan 8 kg jenis B. Dan beras campuran kedua, 8 kg jenis A dan 10 kg jenis B. Nah, beras yang tersedia untuk beras jenis A dan B berturut-turut adalah 80 ton dan 106 ton. Jika harga jual untuk beras campuran jenis pertama adalah Rp60.000 dan jenis kedua adalah Rp80.000, berapakah penjualan yang maksimum yang diperoleh? Nah, mula-mula kita lihat dulu nih di garis bawah ini variabelnya. Nah, karena di bawah kita bisa lihat di sini variabel sudah ditentukan ya. Jadi banyak beras campuran jenis pertama itu adalah X dan banyaknya beras campuran jenis kedua adalah Y. Nah, kita lihat di sini ya. Ini berarti akan kita buat tabel. Nah, tabelnya sudah seperti ini ya. Kita lihat saja di sini. Nah, beras campuran 1 itu kita misalkan X, berarti ini kita kasih tanda X ya, X. Nah, gitu. Ini kurang tebal. Ya, kemudian ini Y. Nah, gitu. X dan Y, ini X dan Y. Nah, beras jenis A ini berapa? 4 kg, satuannya kilo ya, berarti ini 4. Ya. Campuran 1, kemudian 8 kg jenis B. Nah, ini beras campuran pertama. Ini campuran pertama berarti tulisan ke bawah ya. Ini campuran kedua. Berarti jenis A-nya itu 4, B-nya 8. Nah, begitu. Kemudian campuran kedua. Nah, ini campuran kedua itu yang karung warna coklat ini ya. Nah, lihat ya, campuran kedua. 8 kg jenis A dan 10 kg jenis B. Berarti yang ini 8, yang ini 10. Kemudian persediaan. Di soal persediaan masing-masing. Nah, berarti yang A itu yang pertama. Nah, 80 ton. Nah, 80 ton itu kita rubah jadi kilo. 80 ton itu berapa kilo? Iya, tinggal dikali 1000 saja. Berarti 80 dikali 1000, 80.000 kilogram. Nah, ini dibuatnya kilo kan. Jadi ini adalah persediaannya untuk yang A itu adalah 80.000. Nah, kemudian yang B itu adalah 106 ton. Berarti 106 ya kali 1000 saja. Jadi adalah Rp106.000. Kilogram maksudnya ya satuannya. Nah, berarti ini 106 kilogram. Nah, harga jual. Nah, berarti harga jual yang dimaksimumkan. Nah, ini ada 60.000 untuk jenis pertama dan jenis kedua 80.000. Nah, ini harga jual dikali 10.000, berarti ini 6. Nah, 6 saja, 6 kali 10.000 kan 60.000. Kemudian ininya 8. Nah, seperti itu 6, 8. Dah, beres. Nah, kemudian di sini, nah dari informasi kegiatan 1, ini kan kegiatan 1, kita melengkapi tabel. Nah, buatlah model matematika sistem pertidaksamaan dan fungsi tujuannya atau fungsi objektif. Nah, di sini Y lebih besar atau sama dengan 0 itu artinya apa? Artinya nilai dari beras campuran kedua itu tidak mungkin negatif. Ya, jadi harus positif, itu lebih besar atau sama dengan 0. Dan X juga sama. Nah, kemudian sisanya ini 4, 8, 80.000. Nah, kita rubah yang ini ya. Nah, ini tulis jadi 4X ditambah 8Y. Nah, ini sesuatu, ini 80.000. Nah, kita lihat di soal. Nah, karena ini berupa ketersediaan, nah jadi mungkin tidak beras itu melebihi kapasitas 80.000, tidak mungkin. Jadi kita pakai kurang dari atau sama dengan. Jadi boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Jadi
maksimum tuh 80.000 kilogram. Nah, ini juga sama. Ini 8X ditambah 10Y kurang dari atau sama dengan 106.000 kilogram. Nah, gitu. Nah, supaya ininya lebih ini kita bisa sederhanakan. Nah, biar disamakan sama yang di atas, ini kita bagi masing-masing dibagi 2. Nah, 8 bagi 2 berapa? 4X ditambah 10 bagi 2 5Y. Nah, kurang dari 106 bagi 2 53. Nah, ini persamaan 1, yang ini persamaan 2. Nah, kenapa ini dibuat 4? Nanti langkah selanjutnya kita akan menentukan titik potong dari kedua garis ini. Jadi supaya mudah. Tujuannya seperti itu. Nah, kemudian harga jual ini kita menjadikan sebagai fungsi tujuan atau fungsi ini. Nah, ini kita jadi 6X ditambah 8Y. Nah, ini fungsi tujuannya. Tidak pakai pertidaksamaan ya, karena fungsi tujuan. Nah, dari sini kita tulis ulang yang di bawah. Ini jadi 4X, berapa itu? Tambah 8Y kurang dari atau sama dengan 80.000. Yang bawahnya 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 53.000. Nah, seperti itu. Nah, kemudian fungsi tujuannya itu kita ambil dari sini. Jadi fx, y itu adalah 6x ditambah 8y. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu langkah selanjutnya. Nah, ini ada kegiatan ketiga, yaitu gambarkan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan yang diperoleh dari kegiatan 2 pada bidang kasus berikut. Nah, kita tulis ulang dulu di sini, ya, datanya. Ini yang pertama, kita punya 4x ditambah berapa itu? 8y kurang dari atau sama dengan 80.000. Nah, 80.000. Nah, yang ini kita akan mencari garisnya dulu. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita bagi dua dulu ini. Bagi dua seperti ini. Nah, kita akan membuat x-nya itu menjadi 0 dan y-nya itu menjadi 0. Nah, ketika x-nya 0, maka nilainya berapa? Nah, ketika x-nya 0, maka ininya dicoret aja. Coret ya, tutup aja ininya. Jadi hasilnya kan 8y. Nah, ini kita pakai sama dengan dulu ya, sama dengan 80.000. Maka y-nya itu adalah sama dengan 80.000 dibagi berapa? 8. Nah, jadi diperoleh coret jadi saya 10.000. Nah, jadi titik potongnya itu adalah x-nya 0 berarti 0,10.000. Nah, ini yang pertama. Ini pakai seperti ini, pakai tabel juga boleh. Bebas ya. Nah, kemudian ini ketika y-nya 0. Berarti ketika y-nya 0 kita tutup ini aja. Kan 8 kali 0 kan 0. Nah, ini jadi 4x itu sama dengan 80.000. Berarti x-nya itu adalah 80.000 dibagi 4. Berarti x-nya itu sama dengan berapa? 20.000. Nah, jadi titiknya ini 10.000 dan ini 20.000. Nah, lalu kita buat garisnya di sini. Nah, kita geser ke bawah lagi. Nah, kita buat grafiknya ya. Kita klik ini, kemudian kita pilih warnanya misalkan hijau aja ya. Kita buat di sini. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga. Nah, garisnya itu seperti ini. Kita perkirakan saja. Nah, gitu. Nah, kita di sini nilainya berapa? Ini titiknya x-nya 20.000 dan y-nya 0. Berarti ini ya titiknya. Ini titik 20.000,0. Jadi x-nya 20.000, y-nya 0.
Yang ini titik ini. Nah, kemudian titik ininya itu adalah yang ini 0,10.000. Jadi X-nya 0 dan Y-nya 10.000. Nah, seperti itu ya. Ini baru garis 4X ditambah 8Y. Nah, ini oke sama dengan dulu saja ya. 80.000. Nah, ini garis pertama. Kemudian garis yang kedua sama caranya. Nah, kita lihat dulu di sini 4X tambah 5Y. Ya, tulis ulang di sini di bawah. Kita ganti warna biru ya. 4X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 53.000. Nah, mau pakai cara yang itu lagi boleh, atau buat tabel juga nggak apa-apa, sama saja sih. Ya, kalau buat tabel berarti kita buat seperti ini tabelnya ya. Nah, buat tabel sama saja pada dasarnya. Nah, buat tabel seperti ini. Nah, sama saja. Nah, ini X, ini Y. Nah, ini X, Y. Nah, cara pakai tabel. Nah, kita buat X-nya 0. Nah, ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, ini. Berarti 53 dibagi 5. Berapa? 53 dibagi 5 adalah 10.600. Nah, itu kan? Berarti ini titiknya adalah 0,10.600. Gitu. Nah, ketika Y-nya 0, nah kita buat Y-nya 0. 0 aja. Berarti hasilnya adalah 4X sama dengan 30.000. Berarti 53 bagi 4, iya, 13.250. Berarti hasilnya adalah ini 13.250,0. Nah, ini cara tabel. Kalau buat kayak gitu juga boleh yang cabang gini ya. Jadi X-nya 0, Y-nya 0. Nah, jadi ini berapa? Nah, jadi titiknya kita sudah tahu. Yang pertama adalah 0,10.600, kemudian 13.250,0. Nah, kita buat yang warna merah ya. Kita buat garisnya. Berarti kalau yang ini itu adalah berapa? 10.600, berarti agak atas ya. Nah, seperti ini. Nah, itu kan. Nah, titik ininya itu adalah berapa itu? 0,10.600. Yang ininya, titik ininya adalah 13.250,0. Nah, ini persamaan garis dari apa ini? Persamaan garis dari ini nih. 4X ya, tulis ya. 4X ditambah 5Y sama dengan 53.000. Nah, gitu. Nah, setelah itu kita akan menentukan titik potong dari garis ini. Ini dan ini titik potong di sini berapa titiknya nih? Kalau yang ini titiknya udah ketahuan ya. Titiknya adalah 0,0. Titik ini berapa, titik ini berapa, titik ini berapa. Ini titiknya berapa? 0,10.000. Nah, titik ini berapa? Tanda tanya di sini nih. Nah, oleh sebab itu kita harus cari. Caranya bagaimana? Kita menggunakan metode eliminasi ya. Kita gunakan metode eliminasi. Kita geser ke bawah lagi. Sini. Nah, ini 4X tambah 8Y. Kita tulis ini ya. 4X ditambah 8Y itu sama dengan berapa tadi? 80.000 ya di atas. Yang kedua adalah 4X ditambah 5Y sama dengan 53.000. Nah, itu kurangkan. Kita menghilangkan X. Jadi 4X kurangi 4X itu sama dengan 0 ya. 8 kurangi 5, 3. Ya, berarti 3Y sama dengan 80.000 kurangi 53.000, 27.000. Nah, jadi Y-nya itu sama dengan 27.000 dibagi 3. Itu sama dengan 9.000.
Nah, Y-nya ketahuan 9.000. Nah, sekarang X-nya kita substitusikan ke dalam persamaan 1 ini ya. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Masukkan, jadi 4X ditambah 8. Nah, masukkan jadi berapa itu? Iya, 9.000. Nah, baru sama dengan 80.000. Berarti 4X itu 8 kali 9 berapa? 72. 72.000 sama dengan 80.000. Sehingga diperoleh 4X sama dengan 80.000. 80.000 dikurangi 72.000. Berarti 4X itu sama dengan berapa ini? 8.000. X itu sama dengan 8.000 dibagi 4. Itu sama dengan 2.000. Nah, ketemu. X-nya 2.000 berarti 2.000, berapa ini? 9.000. Nah, kita masukkan ke dalam grafik ini. Nah, berarti titiknya adalah kita warna apa nih? Merah saja ya. Ini titik potong ini adalah 2.000, 9.000. Nah, adapun himpunan penyelesaian, nah kita lihat ya di sini nih himpunan penyelesaian. Nah, jika nilai Y-nya positif dan kurang dari, maka diarsirnya di bawah ya. Terus X-nya positif kurang dari ke kiri. Jadi kita arsir bawah dan kiri. Nah, kita arsir yang bawah dan kiri. Nah, ini diarsir. Nah, ini adalah arsiran yang sudah bertemu ya. Ini yang hijau juga. Yang hijau yang ini ya. Nah, ini diarsir sebenarnya. Cuma kita pakai arsir yang 2 kali arsir ini. Ya, jadi ada 2 kali arsiran. Nah, itulah himpunan penyelesaian. Atau kita singkat daerah himpunan penyelesaian DHP. Nah, ini DHP-nya. Nah, DHP ini itu ada titik potong, ada titik pojok ya, maaf. Titik pojok, pojok, pojok. Nah, ini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4. Ini misalkan titik A, ini B, ini C, ini D. Nah, titik A, B, C, D itu kita masukkan ke dalam ini. Berarti A-nya berapa itu? A-nya adalah 0,0. Kemudian B-nya itu adalah 13.250,0. C-nya itu adalah berapa itu? 2.000,9.000 ya. Dan yang terakhir D-nya itu adalah 0,10.000 Y-nya ya. Jadi A, B, C, D. Nah, setelah itu kita lengkapi titik pojoknya. Kita masukkan di sini 0,0. Kemudian ini adalah 13.250, 3,0. Kemudian yang ini 2.000, 9.000. Lalu yang ini terakhir adalah 0,10.000. Nah, kita masukkan ke nilai fungsi ini. Nah, fungsi objektifnya apa? Kita lihat lagi tadi, kalau lupa. Nah, ini 6X tambah 8Y. Nah, ini tulis 6X ditambah 8Y. Nah, setelah itu kita masukkan. Berarti 6 kurung buka, X-nya berapa? Dilihat sini, 0. Kita masukkan 0. Nah, kemudian ditambah 8, Y-nya berapa? 0. Itu akan menghasilkan berapa? 0 ya. 6 kali 0, 0. Nah, kemudian ini 6. Ini berapa X-nya? 13. 250 ditambah 8 kali 0. Nah, 6 kali 13.250 itu adalah 79.500. Nah, kemudian yang ini 6 kali 2.000 ditambah berapa itu? 8 kali 9.000. Jadi berapa? 6 kali 2 ditambah 8 kali 9. Hasilnya 84.000. Dan terakhir adalah yang ini ya. 6, yang ininya berapa? 0 ya. 0 ditambah 8, 10.000. 0 ya, ini 8 kali 10.000 berarti 80.000.
Nah, dari sini kalian bisa menentukan yang maksimum itu adalah ini ya. Ini maksimum. Nah, jadi dari tabel tersebut nilai efek yang maksimum diperoleh 84.000. Ingat, ini 84.000 itu kita sederhanakan kan yang di atas. Nah, yang ini fungsi tujuannya. Nah, ini kan 10.000. Jadi kita kembalikan lagi ke dalam satuan rupiah ya. Tadi kan kali Rp 10.000. Nah, jadi berapa ini? 840 juta. Ya. Jadi kesimpulannya kita tulis ini. Jadi penjualan maksimum yang diperoleh itu sebesar ya. Jadi ya. Jadi penjualan tulis maksimum itu adalah diperoleh sebesar Rp 840 juta rupiah. Nah, ini melebar ke tabel nggak apa ya. Nah, dengan penjualan beras campuran jenis pertama, X-nya berapa yang jenis pertama? Jadi dengan jenis pertama sebanyak berapa ini? 2000 kilo ya. 2000 kilogram dan penjualan beras campuran jenis keduanya berapa itu? Keduanya adalah 9.000 kilogram. Nah, itu. Kalau dirubah ton, ya berarti ini jadi 2 ton dan ini 9 ton. Nah, ini kita menggunakan uji titik pojok. Bagaimana menggunakan garis lidik? Nah, garis lidik kita lihat di sini ya. Jadi ada langkah-langkahnya. Nah, ketika kita garis lidik, berarti buatlah garis lidik itu dari fungsi tujuan yang pertama. Ya. Jadi garis lidik dibuat dari fungsi tujuan, yaitu garis A tambah B. Nah, untuk mendapatkan nilai maksimum itu geser garis lidik secara sejajar ke arah kanan atau atas. Itu kalau maksimum. Kalau minimum kita geser ke kiri. Nah, itu pertanyaan kan ditanya adalah nilai maksimum berarti geser ke kanan. Nah, kita untuk lebih mudah kita gunakan media GeoGebra di sini. Nah, kita pertama sama saja kita membuat garis yang pertama ya. Garis yang pertama yang ini. Nah, yang ini kan yang 4X tambah 8Y 80.000 ini garisnya. Nah, kemudian garis yang kedua ini. Nah, setelah itu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Karena itu kurang dari, nah kita lihat sini kurang dari ya. Maka yang diarsirnya itu adalah bawah. Y-nya positif nih. Ini cara baca Y-nya positif makanya bawah. X-nya positif kiri. Nah, berarti daerah diarsir adalah nah, ini daerah arsirnya. Nah, ini adalah daerah arsir. Nah, titik-titik pojoknya ini kita harus cari dulu berapa titiknya ini. 0,0. Titik A. Nah, ini 0,0. Kemudian yang B-nya adalah 13.250. Kemudian yang C-nya adalah 2.000, 9.000. Ya, X-nya 2.000, Y-nya 9.000. Kemudian D-nya adalah 0,10.000. Nah, setelah itu kita buat garis lidik dari garis atau fungsi objektif. Nah, ini garis lidiknya ya. Nah, kita mulai dari 0 dulu. Nah, garis lidik ketika kita ingin menggeser, geser kan ke kanan ya, karena ingin maksimum. Cari titik yang paling kanan, itulah nilai maksimumnya. Kita geser pelan-pelan ya. Nah, lihat. Nah, ini ketemunya titik apa dulu nih? Titik B dulu yang ketemu ya. Titik B baru titik D. Nah, dan titik C. Nah, ini titik yang paling akhir mana? C. Maka titik C ini adalah yang menyebabkan fungsi objektifnya maksimum. Ini jawabannya ya. Jadi C ini 2000 dan 9000 ini membuat maksimum. Nah, sama saja caranya. Nah, jadi ini tergantung dari fungsi objektifnya. Nah, kalau misalkan kita punya fungsi objektif lain, ini misalkan fungsi objektif. Nah,
Nah, fungsi objek ini. Nah, ini misalnya, maka fungsi yang maksimum yang mana? Bukan C ya, tapi yang B. Nah, ini kalau fungsi objektifnya yang ini, 5X tambah Y. Jadi nilai maksimum itu bergantung pada fungsi objektifnya. Nah, karena di soal itu fungsi objektifnya adalah 6X tambah 8Y, nah kita gunakan yang ini saja. Nah, jadi ini. Ini kalau tampilan bergerak, biar lebih menarik, nah seperti itu. Nah, ya, jadi pergerakannya bisa kelihatan ketika mencapai maksimum paling ujung. Wah, mentok ya. Ini menggunakan metode garis lidik. Ya, jadi kesimpulannya metode garis lidik dan uji titik pojok bisa digunakan untuk menyelesaikan program linear untuk mencari nilai optimum ya, nilai optimum. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.